Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang hukum korporasi. Yang pertama di sini adalah Delia Fitri dan ada teman saya Miranda Gagola. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian korporasi. Korporasi adalah perusahaan yang memiliki bentuk kumpulan organisasi atau organisasi profesi atau perusahaan yang memiliki badan hukum dan non berbadan hukum. Tujuan dari usaha ini adalah untuk memperoleh keuntungan yang terjadi dari banyak orang serta berbentuk sebuah asosiasi. Anggota dari perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan besaran modal serta menyesuaikan segala perubahan yang mungkin akan terjadi. Kata korporasi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu corporate yang berasal dari kata corpus yang artinya adalah badan yang memiliki arti memberikan badan maupun membadankan. Jadi kata corporation adalah hasil pekerjaan membadankan badan yang dijadikan sebagai kerangka sebagai pemikiran teoritis atau kerangka konseptual. Istilah ini dapat didefinisikan sebagai suatu perusahaan yang diakui secara hukum perdata. Lalu ada pengertian korporasi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Black's Law Dictionary menjelaskan bahwa korporat merupakan badan hukum yang berada di bawah lembaga hukum yang ada pada suatu negara. Yang kedua ada Satito Raharjo berpendapat bahwa korporat merupakan badan yang diciptakan oleh hukum sehingga mati dan hidupnya korporasi pun bergantung pada orang hukum yang memiliki peran di dalam. Yang ketiga ada menurut KBBI. Pengertian korporasi dibagi ke dalam dua jenis. Pengertian pertama diartikan sebagai badan usaha atau badan hukum. Sementara itu, pengertian kedua menurut KBBI adalah perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola serta dijalankan sebagai suatu perusahaan yang besar. Yang keempat ada hukum pidana. Korporasi menurut hukum pidana sebagai perusahaan legal berbadan hukum tentunya juga tertera dalam hukum pidana maupun perdata. Menurut hukum perdata, subjek hukum korporasi diartikan sebagai yang dapat atau yang memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata. Contohnya seperti perjanjian yang terdiri dari dua jenis, yaitu orang perseorangan, manusia atau natural person, dan badan hukum legal person. Oleh karena itu, korporasi menurut hukum perdata adalah badan hukum. Yang kelima ada hukum perdata. Korporasi sebagai badan hukum artinya hukum perdata mengakui keberadaan dari korporasi dan memberinya hidup untuk berwenang figur hukum. Selanjutnya ada undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang ketiga, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Selanjutnya.
Selanjutnya bentuk-bentuk korporasi. Yang pertama ada korporasi privat. Korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat pribadi yang dapat bergerak di bidang keuangan, industri, dan perdagangan. Korporasi private ini sahamnya maka dengan istilah go public. Yang kedua, oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas-tugas administrasi di bidang urusan publik. Contohnya, pemerintah kabupaten atau kota. Next. Selanjutnya ada karakteristik kejahatan korporasi. Kejahatan tersebut sulit dilihat atau low visibility karena biasanya ditutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks. Yang B, kejahatan tersebut sangat kompleks atau complexity karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan, dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sebuah yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun. Yang C, terjadinya penyebaran tanggung jawab atau diffusion of responsibility yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi. Yang D ada penyebaran korban yang sangat luas atau diffusion of victimization seperti polusi dan penipuan. Dan kita ada teori korporasi. Yang pertama, teori fiksi. Korporasi merupakan suatu abstraksi, bukan merupakan hal yang konkret. Yang kedua, teori organ. Korporasi sama seperti manusia merupakan penjelmaan yang memiliki kehendak sendiri melalui organ-organnya. Yang ketiga, ada teori kekayaan bersama. Korporasi sebagai kumpulan manusia dan kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Yang keempat, teori kekayaan bertujuan. Korporasi memiliki kekayaan yang diurus dengan tujuan tertentu. Yang kelima, teori kekayaan yuridis, yang berarti korporasi merupakan suatu realitas konkret, real, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Lalu di sini korporasi juga memiliki ciri-ciri. Satu, korporasi merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus. Yang kedua, korporasi memiliki jangka waktu operasional yang tidak terbatas. Ketiga, korporasi mendapatkan kuasa dari negara untuk dapat menjalankan aktivitas bisnis tertentu. Dan yang keempat, korporasi dimiliki oleh para pemenang saham. 5. Besarnya tanggung jawab dari pemegang saham atas kerugian dari korporasi biasanya sebatas nominal saham yang dimiliki saja. Dan yang keenam, korporasi memiliki orientasi pada profit. Perusahaan dalam melaksanakan usahanya selalu berorientasi pada keuntungan pengusaha. Kemudian dari dewan direksi dalam pengelola perusahaan akan menjadi penentu tingkat keuntungan perusahaan. Yang ketujuh, kekuasaan tertinggi terletak pada rapat umum pemegang saham atau RUPS, perseroan terbatas. Jika ingin mengambil suatu keputusan yang besar harus melibatkan dewan komisaris, perusahaan maupun pemilik saham.
Rapat tersebut biasa disebut sebagai RUPS. Rapat ini diadakan terjadwal atau bisa saja tiba-tiba bergantung pada kepentingan dilaksanakannya rapat tersebut. Yang kedelapan, pemilik saham hanya memiliki tanggung jawab pada saham yang ia serahkan saja. Pemilik saham hanya memiliki tanggung jawab atas modal tersebut. Segala jenis strategi perusahaan diserahkan pada direksi perusahaan yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan. Yang kesembilan, keuntungan dari pemilik saham berupa dividen. Pemilik saham akan menerima keuntungan yang berupa dividen. Pemberian dividen tersebut bergantung pada perjanjian yang telah dibuat. Sementara itu, pengambilan dividen harus tetap diberi meskipun perusahaan mengalami kerugian. Yang ke-10, ciri-ciri korporasi ialah perusahaan dipimpin oleh direksi. Direksi tersebut memiliki tugas untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan fungsinya. Segala jenis kegiatan perusahaan berada di bawah tanggung jawab dari tim direksi. Segala hak maupun kewajiban telah diatur dalam undang-undang. Demi kepentingan lain dapat dibahas sesuai dengan kesepakatan antara pemilik saham serta direksi perusahaan. Pemimpin perusahaan biasanya adalah pemilik saham dari perusahaan tersebut. Perkembangan teori badan hukum. Di sini ada teori korporasi dan teori agensi. Teori korporasi adanya itu fokus pada pemisahan, pengelolaan, dan pemilik korporasi. Kemudian teori agensi, di dalamnya ada fokus pada pemisahan pengelola dan pemilik korporasi. Fokus pada korporasi sebagai nexus of contract atau kumpulan kontrak antara pengelola, investor, kreditor, karyawan, dan lain-lain. Kemudian doktrin-doktrin hukum korporasi. Sumber hukum formal, Sudikno Mertokusumo. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kebiasaan atau custom. Yang ketiga, putusan-putusan pengadilan atau jurisprudentie. Yang keempat, traktat atau treaty. Yang kelima, pendapat ahli hukum atau doktrin. Kemudian, doktrin fiduciary duty. A duty to ask for some else benefit will subordinate one's personal interest to that of the other person. It is the high standard of duty implied by law. Doktrin fiducial duty. Pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar. Pengurusan perseroan dilakukan dengan itikat baik, good faith, dan penuh tanggung jawab. Pengurusan perseroan dilakukan dengan seksama dan hati-hati. Pengurusan perseroan dilakukan juga secara tekun dan cakep. Doktrin fiducial duty pada pasal 92 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas UUPT. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Pasal 97 UUPT ayat 1, direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat 1. Yang ayat kedua, pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Penjelasannya yang dimaksud dengan penuh tanggung jawab adalah memperhatikan perseroan dengan seksama dan tekun. Juga pada pasal 108 ayat 1 UUPT, Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan.
Jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberikan nasihat kepada direksi. Pasal 114 ayat 2 UU PT, setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikat baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dengan pasal 108 ayat 1 untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Doktrin Praising the Corporate File. Doktrin ini yaitu judicial process where the court will disregard usual immunity of corporate officer or entity from liability for wrongful corporate activity. Kemudian pada pasal 97 UU PT, Doktrin Praising the Corporate Fail. Ayat 3 yang menyatakan setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Pasal 69 UU PT ayat 3, dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan anggota direksi dan anggota dewan komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Pada pasal 104 UU PT ayat 2, dalam hal kepalitan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta palit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepalitan tersebut. Setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta palit tersebut. 114 UU PT ayat 2, setiap anggota Dewan Komisaris wajib dan dengan itikat baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat 1, untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Ayat yang ketiga, setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Pada pasal 115 UU PT, ayat 1, dalam hal terjadi kepalitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilakukan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepalitan tersebut. Setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Pada pasal 3 UU PT ayat 1 menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Penyebab piercing di corporate fail oleh pemegang saham pasal 3 ayat 2 UU PT menyatakan yang pertama, pemegang saham dengan itikat buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Yang ketiga, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT yang mengakibatkan kekayaan PT tidak cukup melunasi utangnya. Kemudian ada doktrin ultra vires. An age performance without any authority. At age and on subject. Age is ultra vires when cooperation is withheld authority to perform in under any circumstance
or for any purpose by doctrine of ultravirus, I contract made by cooperation by one day scope of its provides power is unleft. Pasal 1 butir 5 Undang-Undang PT menyatakan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 92 UU PT menyatakan ayat 1, direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Pada ayat yang kedua, direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan ini dan atau anggaran dasar. Sekian presentasi dari kami kelompok kelima. Terima kasih. Terima kasih, bye-bye.